Halo, selamat pagi Nabel. Pagi Kak, Oke, Nabel gimana kabarnya hari ini? baik. Oke, Nabel. Sudah siap, Nabel? Oke. Nabel, sebelum kita mulai, coba kita kayak apa sih namanya? Ini kadang tiba-tiba kepikiran nih. Misalnya, kalau misalnya eh, dunia ini tuh seperti kayak di film. Nah, kira-kira kalau Nabel pengen seperti dunia apa? Kalau Kak Jenny kepikiran tadi itu kayak eh pernah lihat film kartun Chuck Zone nggak? Chuck Zone, tahu nggak? Jadi ini, nah coba kita cari ya, Chuck Zone. Pernah lihat film kartun ini nggak? Pernah lihat? Nah, tentang apa tuh? Apa ya lupa. Tapi pernah lihat nggak film kartun ini? Cuman lupa. Jadi itu ini tuh kayak film kartun. Ini si Rudy, nah, yang cowok ini kan Rudy. Yang ini namanya dia Snap. Ini namanya Penny. Nah, ini itu Rudy, dia itu pintar gambar. Nah, dia pintar gambar. Terus ada yang namanya dunia kapur ya kan. Chuckzone itu kan dunia kapur ya. Nah, jadi kalau di dunia kapur nanti itu kita bisa gambar apapun pakai kapur. Ya, misalnya kalian ini pengen gambar kursi, ya. Digambar kursi, tiba-tiba kursi itu jadi, ya. Terus kalian ini pengen gambar apa misalnya kayak apa ya buku. Nah, nanti tinggal aja digambar buku nanti jadi buku kayak gitu. Jadi kayaknya enak tuh kalau misalnya dunia ini kayak di dunia kapur. Nah, jadi kalau Kak Dini pengen apa, tiga gambar. Pengen apa, tiga gambar. Nah, kayaknya enak tuh. Nah, kalau Nabel kira-kira ada pandangan nggak? Misal nih, dunia itu seperti kayak di film. Nabel kayak pengen dunia yang seperti apa? Pengen kayak di film apa gitu? Ya, Apa Nabel pengen kayak jadi Superman gitu ya? Jadi kayak membantu orang-orang atau pengen dunia yang seperti apa? eh, Nggak apa-apa. Pernah nggak sih misalnya Nabil berpikiran enak ya dunia seperti di film-film kayak gitu. Misalnya apa kayak Narnia atau apa gitu. Minecraft. Dunia Minecraft. Ya, kenapa Nabil pengen dunia itu kayak Minecraft? Bisa buat apa aja. Oke, bisa buat apa aja. Emang kalau misalnya dunia kayak Minecraft, Nabil pengen gambar apa? Oh, gambar sih. Pengen buat apa aja yang ada di bayangan Nabil. Nggak tahu. Biasanya kalau Nabil bikin apa tuh kalau di Minecraft? Rumah. Nah, kan enak tuh bikin rumah sendiri sesuai keinginan kita. Betul gak, Nabil? Ya kan, sesuai keinginan kita. Misal kita pengen rumahnya yang luas. Ya, rumahnya luas. Kamarnya ada berapa? 10 misalnya ya kan. Kamarnya 10. Nah, kan seru tuh ya kan. Kita bisa bikin rumah sendiri. Nah, oke ya. Sip-sip. Bagus, Nabil. Oke ya. Oke, aku langsung mulai aja kalau gitu, Nabil. Ini kita pelajaran ke-8 ya. Nih, aku izin slideshow. Oke. Seperti biasa ya Nabel ya untuk memulai pertemuan kita akan coba perhitungan.
Lisan. Oh ya Nabel, kalau Nabel sudah bisa perkalian, perkalian Masih kurang. masih kurang. Contoh nih, 2 kalau dikali 3 berapa? 6. 6 ya kan? Nah, biasanya Nabel kalau di sekolah, kadang kan Nabel lihatnya simbol seperti silang itu kan, X. Ya enggak? Kalau perkalian. Ya enggak? Nah, kalau di sini nanti, itu kita pakai titik. Ya. Kalau titiknya 1 itu berarti perkalian. Kalau nanti titiknya 2 berarti pembagian. Nah, kadang kan juga ada yang pembagian itu seperti ini. Nih, titik 2, terus tengahnya ada garisnya. Nah, itu sama saja ya. Itu pembagian. Jadi maksudnya perkalian itu Nabel, 2 kali 3. Berarti duanya itu ada 3. Nah, gini. Ngerti ya? Apa masih bingung? Ih, Nah, kalau misal nih, kadangnya tanya, eh 7 kali 4 berapa Nabel? kan, eh, 7 kali 4. Berarti 7-nya ada 4, ya kan? Nah, kalau 7-nya ada 4 berarti berapa? 28. Nah, betul ya, 28. Nah, kayak sama seperti ini. Dan kalau perkalian itu dibolak-balik sama Nabel ya. Jadi contoh tadi kan 2 kali 3 itu 6 ya. Kalau Nabel mau balik pun nggak ada masalah. 3 kali 2 sama saja. Hasilnya tetap 6 gitu ya. Oke. Nih, 10 kali 3 berarti 10-nya ada 3. Berapa Nabel? 10 kali 3. 30. 30. Ya kan? Oke. Ini 30 bagi 10 berapa Nabel? 3. 3 ya, udah ada jawabannya di sini. Jadi kalau ini ya, kalau titiknya 1 berarti dia perkalian. Kalau titiknya 2 berarti dia pembagian. Gitu. Oke. Terus gini Nabel, kalau menghitung itu ada urutannya ya. Urutannya seperti apa? Yang pertama itu yang dihitung yang ada di tanda kurung ya. Angka yang ada di dalam kurung harus kita hitung duluan ya. Berikutnya, kalau ketemu perkalian sama pembagian ya. Perkalian sama pembagian. Nah, kalau nanti dua-duanya ada, berarti kita ngitungnya tetap dari kiri ke kanan gitu ya. Nanti kalau perkalian sama pembagian sudah nggak ada lagi, baru kita ngitung penjumlahan sama pengurangan. Ini pun sama. Nanti kalau dua-duanya ada, berarti kita ngitungnya dari kiri ke kanan. Bingung nggak, Nabil? Bingung nggak? Atau coba kita lihat contohnya deh. Nih. Nah, ini ada contoh soal, ya kan? Kira-kira yang kita hitung pertama kali yang mana, Nabil? Kurung. Nah, berarti ini ya, 14 kurangi 13. Berapa? 1. Satu. Nah, habis itu baru kita hitung perkalian ini. 34 kali satu berapa? 34. Yes, betul. Kalau ini Nabel, ini perkalian semua. Ya. Berarti bisa kita hitung dari kiri ke kanan. Berarti yang mana dulu Nabel?
24. 24 ya. Nabil ngitungnya dari mana? 4 kali 3 dulu atau 3 kali 2 dulu? 4 kali 3. Ya, oke ya. Sebenarnya kalau perkalian sama saja ya, mau dihitung dari manapun boleh. Kalau ini, yang mana yang kita hitung duluan, Nabil? Kalian. Yang mana? 3 kali 4 atau 4 kali 2 dulu? 3 kali 4. Oke, berapa nih? 12. 12. Setelah itu, yang mana yang kita hitung? 4 kali 2. 12 kali 2. Ah, 12 kali 2. Berapa, Nabil? 24. 24. Setelah itu, 24 tambah 8. betul. Berapa? 32. 32. Satu, dua, tiga. Oke. Kalau ini, Nabil, yang mana yang kita hitung duluan? 6 tambah 18. Nah, salah ya. Kalau kita lihat yang tadi, nih, nah, mundur lagi ya. Nah, ini. Kalau ada penjumlahan sama pengurangan, ya, itu kita harus ngelakuin urut dari kiri ke kanan, ya, bukan penjumlahan dulu. Nah, berarti kalau di kasus ini, nah, kan ada penjumlahan, ada pengurangan. Kita harus hitung dari kiri, ya. Nah, berarti ini kita hitung dulu. Berapa, Nabil? 18. 18. Nah, 18 tambah 18 berapa? 36. 36. Oke, lanjut lagi, Nabil. Yang mana yang kita hitung duluan? 12 bagi 3. 12 bagi ya, bukan kali. Bagi 3 berapa? 4. 4. Setelah itu, yang mana yang kita hitung? 4 kali 2. Berapa? 8. Oke, sip. Ya, lanjut lagi. Ini yang mana yang kita hitung duluan? 4 bagi, kali 3. Oke, berapa? 12. Oke, setelah itu, Tambah 6. berapa? 18. Oke, sip. Sampai sini paham ya, Nabil ya? Gak bingung kan? Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Aku izin stop share. Nah, berarti nanti Nabil bisa ngerjain ya pertemuan ke-8, tas pertama. Ini Kak Din izin stop share. Yuk, Nabil share screen aja.
Oke, coba cek. Wih, sip. Yuk, bawah. Nah, tuh coba sebutkan bilangan terbesar yang kurang dari 24, tapi tetap ini ya, melihat jawaban yang di atas. Terbesar, tapi di bawahnya 24. Di bawahnya 24 loh. Di bawahnya 24. Oke, yuk, kalau udah di enter aja. Oke, sip, yuk, geser itu. Nah, terkecil tapi lebih besar dari 17. Terkecil tapi di atasnya 17. Jadi jawabannya nabel di atas. Oke, sip. Semua bilangan yang tidak di atasnya 8 ya, tidak lebih besar dari 8. Tidak. Delapannya ikutan nggak?
Kan tidak lebih besar dari 8. Berarti 8 kan masih sama, masih boleh. Ya. Nah, sip. Yuk, next. Tidak kurang dari 21, Nabel. Ini kurang ya kan? Kurang dari 21. Kan ini tidak kurang dari 21. Ada kata-kata tidak di sini. Ya. Jadi jangan yang di bawahnya 21. Nah, oke. Sip. Oke, aku izin stop share dulu ya, Nabel ya. Aku lanjut ke bagian berikutnya. Oke, sudah kelihatan belum, Nabel? Layar Kartini sudah kelihatan? Sudah. Oke, sip. Aku lanjut. Nih, jadi kita akan bahas bilangan asli. Nah, nih, apa ini? Bagaimana angkanya berbeda dari angka? Nah, maksudnya gini, angka itu kan ditulis dengan digit. Ya. Digit merupakan lambang penulisan angka lah maksudnya. Oke. Nah, kalau ditanya apa itu yang terbesar dan angka yang terkecil, berarti kan apa, Nabel? Yang terbesar. Kalau ada kata-kata yang terbesar, berarti yang paling besar, ya kan? Kalau ini angka terkecil berarti angka yang paling Kecil. yes. Nah, kalau ini apa yang dimaksud dengan menyusun angka dalam urutan menaik? Berarti maksudnya gimana? Kalau disuruh nyusun angka menaik itu maksudnya gimana sih? Menaik. Berarti dari kecil ke Besar. kecil ke besar. Kalau menurun, berarti Dari besar ke kecil. yes, dari besar ke kecil. Terus ini apa perbedaan daun dari halaman? Maksudnya gini, eh, Nabil ngerti nggak perbedaan daun sama apa daun dari halaman? Apa masih bingung? Hmm, Nah, kalau bingung jadi gini, Nabil tahu buku sekolah lah, buku aja yang gampang. Tahu buku ya? Nah, itu kan buku kan berarti ada banyak lembaran kertas tuh, ya kan? Nah, biasanya satu lembar kertas itu kan halamannya bolak-balik, betul kan, Nabil? Nah, jadi gitu maksudnya. Kalau kita ngomongin satu lembar kertas, ya, ini contoh satu lembar kertas ya, itu halamannya ada dua karena dia bolak-balik. Ngerti ya, Nabil ya? Nah, gitu. Nah, nih contoh. Ini ada contoh soal. Nah, saudara Gilo dan Aren itu telah bersama selama 17 tahun. Ya, maksudnya itu kalau umurnya Gilo sama Aren digabungin itu jadi 17 tahun. Ya, berapa umur mereka bersama 4 tahun yang lalu? Terus berapa umur mereka akan bersama setelah 11 tahun? Nah, jawabannya berapa, Nabil?
Ada dua soal ya di sini ya. Ini sama yang ini. Berapa umur mereka akan bersama setelah 11 tahun? Ya. Jadi ini Gilo sama Aren umurnya digabungin 17. Ditanya tuh kalau 4 tahun yang lalu umurnya berapa kalau digabung? Terus kalau udah 11 tahun umurnya digabung itu berapa? Nah, berapa Nabil? Yang soal satu berapa? Yang soal kedua berapa? Berapa Nabil? Yang soal pertama sama yang soal kedua. Atau masih bingung Nabil? Masih bingung? Ya, coba kita bahas bareng ya. Jadi gini, tadi. Nah, saudara Gilo dan Aren itu telah bersama 17 tahun. Ya kan? Kalau digambarkan seperti ini. Gilo sama Aren umurnya digabung 17 tahun. Sampai sini ngerti? Apa masih bingung? Ngerti ya? Nah, terlepas dari kita harus tahu umurnya Gilo berapa, umurnya Aren berapa. Pokoknya kalau digabung 17 gitu aja. Ya. Nah, berapa umur mereka bersama 4 tahun yang lalu? Nah, berarti nah, umurnya Gilo harus kita kurangin 4, begitu pula umurnya Aren. Nah, biar kita bisa tahu umur mereka 4 tahun yang lalu. Nah, berarti ini harusnya 17 kita kurangi sama berapa, Nabil? Ini 4, ini 4. Berarti harus kita kurangi berapa? Kurangin 8 ya. Karena kan ini dua orang. Gilo sama Aren. Masing-masing kita kurangin 4. Berarti di sini harus kita kurangi 8. Nah, pertanyaannya sekarang adalah 17 dikurangi 8 berapa sih, Nabil? 9. Nah, 9 ya. Nah, berarti berapa umur Gilo dan Aren bersama 4 tahun yang lalu? Jawabannya 9. Oke, sip. Nah, kalau ini, berapa umur mereka akan bersama setelah 11 tahun? Jawabannya berapa, Nabil? Berarti masing-masing kita tambahkan 11. Ya kan? Seperti ini. Nah, berarti ini 17 kita tambah berapa, Nabil? Ini 17 kita tambah berapa? 11 tambah 11 berapa, Nabil?
Dua-dua. Nah, ya, berarti sekarang tiga jawab ini 17 tambah 22 berapa? 39. 39. Sip. Nah, oke. Masih lumayan bingung, Nabil? Atau sambil kita ngerjain tugasnya aja deh, biar nanti sambil jalan ya, sambil jalan, sambil belajar. Ini Kak Denny izin stop share. Nah, Nabil bisa share screen, ngerjain tugas yang berikutnya. Gak apa-apa. Nanti kalau bingung sambil aku kasih arah. Oke. Itu yang A. Bilangan dua angka terkecil yang notasinya tidak mengandung angka satu dan 0. Berarti angka berapa, Nabil? Dua angka. Paling kecil. Dua angka paling kecil berapa, Nabil? Tuh. Satu gini. Ini betul dua angka ya kan? Dua angka terkecil. Nah, tapi kita nggak boleh pakai angka satu. Berarti angka berapa, Nabil? Dua. Dua ya. Dua sama berapa? Dua. Dua sama dua ya kan? Karena kan kalau 21 nggak boleh ada satunya, 20 juga nggak boleh ada nolnya ya. Berarti jawabannya 22, Nabil. Nah, oke. Sekarang yang B nih. Dua angka terbesar. Berapa? Dua angka yang paling besar. Angka yang paling besar berapa, Nabil? Angka-angka yang paling besar. Dari 0 sampai 9. Yang paling besar angka berapa? 9. Nah, berarti kan ini 99. Tapi ini jumlah satuannya itu kurang dari 5 dari puluhan. Kak Denny tanya dulu. Yang puluhan itu yang kiri atau yang kanan, Abel? Yang namanya puluhan. Yang kiri atau yang kanan? Kanan. Puluhan. Kanan. Yang kiri ya kan ini loh. Ya, ini puluhan, ini satuan. Nah, puluhannya itu kurang dari 5 ya. Satuannya kurang dari 5 puluhan.
karena puluhannya 9, kita kurangi 5. Ya. Nanti jawabannya kita ganti kesatuannya. Gitu. Ya. Ini 9 kurangi 5 berapa? 4. 4. Nah, 4 ini kita bawa ke sini, kita ganti. Nah, berarti jawabannya 94. Ya udah, dicentang aja. Oke, lanjut. Nah, oke. Nih, ya, coba kasih nomor halaman, Abel. Di kotak-kotaknya, diisi nomor halaman. Halaman yang pertama, halaman berapa, Abel? Kalau di buku, 1, ya kan? Oke, lanjut. Yuk, dicentang. Oke, di situ ada panduan, Abel. Coba dibuka. Nah, ini coba dilanjutkan dulu. Setelah 9 berapa? Halaman setelah 9 berarti halaman berapa, Nabil? Dipasin di kotaknya. Nah, sekarang yang ditanyain itu berapa angka yang ditulis Iwan? Ya, berapa angka, berapa digit? Ya. Dari 1 sampai 12 itu ada berapa digit sih, Nabil? Digit ya, bukan angkanya. Kalau angkanya ada 12 ya kan, karena dari 1 sampai 12. Ini yang ditanyain kayak digitnya. Berarti berapa? Coba dihitung. Ya, ya, dicentang. Oke, sip. Lanjut nomor 3. Nah, nih. Out itu memberi nomor pada semua buku catatannya. Ya, dikasih nomor halaman kayak tadi, soal nomor 2. Nah, kalau ada 20 halaman, itu berarti ada berapa digit sih, Nabil? Dari angka 1 sampai 20. Itu ada berapa digit? Coba dihitung dulu. Dari angka 1 sampai 20, ada berapa digit?
Apakah udah dicentang? Oke, sip. Nomor satu lagi tampil nomor 4. Nah, nih bilangannya jumlah angkanya kurang dari 9. Nanti masukin ke sini. Tapi kalau jumlah angkanya lebih dari 12, taruh sini. Ya. Caranya gimana? Ini contoh. 26. 2 tambah 6 berapa, Nabil? 8. Nah, 8. Berarti maksudnya kurang dari 9 atau lebih besar dari 12. Atau enggak dua-duanya? Maksudnya Kurang gimana? dari Nah, berarti bawa aja ke sini. Nah, oke ya. Kayak gitu. Nanti kalau nggak ada, berarti nggak usah dibawa ke sini atau ke sini ya. Kalau nggak cocok dua-duanya. Kalau kurang dari 9, taruh sini. Lebih besar dari 12, taruh di sebelah kanan. Kalau nggak ada yang masuk, berarti nggak usah. Ya, masih kurang, masih kurang. Masih ada yang kurang. Oke, dah ya dicentang. Oke, sip. Langsung balik aja, Nabil. Langsung ke tugas berikutnya aja, nggak apa-apa. Berarti yang 25. Ini. Nah, ini. Misalnya diberantem. Ini itu jawabannya ada 4, Nabil. Jadi 4 yang dicentang. Clue-nya ini ya, berkaki 4, bentuknya segitiga. Atau kalau enggak, persegi tapi kakinya 6.
Kalau segitiga kakinya 4, kalau persegi kakinya 6. Jawabannya ada 4. Ada 4. Kalau udah dicentang aja Nabil. Sip. Ya, lanjut nomor 2. Larissa punya 3 pasang sarung tangan. Ya, satu pasang warna putih, satu pasang warna hitam, satu pasang lagi warna abu. Contoh ini warna abu-abu. Nah, Brownie mencuri 2 sarung tangan dengan warna yang berbeda. 2. Nah, berarti misalnya apa? Misalnya ini sama ini. Ya, warnanya beda. Atau kalau enggak, berarti ini sama ini. Nah, contoh kayak gitu. Ya, yang jadi pertanyaan, itu berapa pasang yang tersisa? Berapa pasang? Yang masih utuh pasangan, ada berapa? Yang masih utuh sepasang, ada berapa? Berarti cuma ada, cuma ada satu pasang. Oke, sip. Ya, centang. Oke. Ya, tambah lagi Nabel. Nomor 3. Vera mengenakan gaun untuk berjalan-jalan dan mengepang rambutnya. Berarti Vera yang mana? Vera, kalau nggak ini kan, atau ini. Pokoknya dia nggak pakai celana, ya. Dia pakai gaun, terus juga ngepang. Oh, ini nggak dikepang ya? Ini nggak dikepang. Nah, berarti kemungkinannya Vera ada 2. Ini sama yang ini. Nah, oke. Coba kita lihat lagi. Daria mengepang rambutnya dan tidak membawa layang-layang. Berarti yang mana Daria? Dia ngepang rambutnya, tapi tidak bawa layang-layang. Nah, berarti Vera yang mana? Mm-mm. Lena itu jalan-jalan tanpa boneka. Nah, berarti sisanya Lia.
Ya, coba dicentang. Oke, dah sampai sini aja Nabel ya. Nanti yang lain bisa dijadikan PR aja gak apa-apa. Ini Kak Denny izin stop share. Oke, sebentar. Aku mau izin share screen bentar. Ya, oke. Ini ya Nabel ya. Coba kita tarik kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Nah, jadi hari ini Nabel udah belajar apa aja? Tadi yang dipelajari apa aja untuk hari ini? Tadi yang pertama, di bulatan pertama tadi apa? Tanda kurung. Eh, perhitungan ya, perhitungan. Kita tadi udah belajar kalau ngitung itu ada aturannya. Yang pertama kita hitung ya ada kurungnya. Berikutnya yang apa, Nabil? Perkalian sama Pembagian. perkalian pembagian. Terus yang berikutnya apa? Penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan. Terus tadi yang di bulatan kedua, kita bahas apa tadi? Tuh ingat, Nabil? Bilangan asli, ya kan? Bilangan asli, ya. Yang tadi ada kayak halaman-halaman, ngitung digit-digit angka, ya kan? Terus tadi yang terakhir, tadi kita bahas apa? Bahas. Nah, eh, tadi ada kayak logik-logik gitu ya. Ada kayak nyari kumbang, terus tentuin Lia, siapa Lena, itu yang gimana-gimana. Itu kan berarti kita pakai logika, ya kan? Nah, di antara beberapa hal yang kita bahas tadi, yang paling susah yang mana sih, Nabel? Yang paling susah. yang ke yang kedua. Yang kedua tadi ya, yang bilangan asli. Ya, ada masalah halaman-halaman, ngitung digit-digit. Terus kalau yang paling gampang nih, yang paling menarik, yang mana? Terbalik. Yang sulit itu yang ketiga. Yang menarik itu yang dua. Oh, ya ya, berarti yang sulit tadi yang apa? Yang kumbang-kumbang tadi ya, kumbang segitiga, kaki empat, terus tentuin siapa yang pegang boneka, siapa yang rambutnya dikepang. Tapi yang gampang tadi yang apa ngitung digitnya tadi ya, ngitung digit, ngitung halaman. Oke deh, ya. Oke, Nabel. Banyak hal menarik menanti Nabel di pelajaran selanjutnya. Jadi terima kasih atas pelajaran hari ini. Sampai jumpa ya Nabel ya. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Minggu jam 7 pagi. Oke Nabel? Oke ya, kalau gitu Kak Denny pamit Nabel. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Dadah Nabel. Ya.